Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sirla Raida Irfandi dengan NIM 0820 11733027. Saya merupakan mahasiswa Teknik Biomedis, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 1 dari kelas modalitas Citra Medis. Soal pertama yaitu proses terjadinya X-ray dalam skala atomik. Proses terbentuknya sinar X dapat diterangkan dengan baik menggunakan teori atom menurut mekanika kuantum. Bilangan kuantum menunjukkan keadaan energi sebuah elektron. Bilangan ini juga dapat digunakan untuk menunjukkan daerah ruang atau orbital tempat elektron itu kemungkinan dapat ditemukan. Sinar X dapat terbentuk melalui proses perpindahan elektron atom dari tingkat energi yang lebih tinggi menuju ke tingkat energi yang lebih rendah. Adanya tingkat-tingkat energi dalam atom dapat digunakan untuk menerangkan terjadinya spektrum sinar X dari suatu atom. Sinar X yang terbentuk melalui proses ini mempunyai energi sama dan selisih energi antara kedua tingkat energi elektron tersebut. Kemudian soal kedua yaitu proses terjadinya spektrum X-ray baik kontinu atau Bremsstrahlung maupun diskrit. Metode terpenting dalam proses produksi sinar X adalah proses yang dikenal dengan Bremsstrahlung, yaitu istilah dalam bahasa Jerman yang berarti radiasi pengereman atau braking radiation. Elektron sebagai partikel bermuatan listrik yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Apabila melintas mendekati inti suatu atom, maka gaya tarik elektrostatik inti atom yang kuat dapat menyebabkan arah gerak elektron membelok dengan tajam. Peristiwa itu menyebabkan elektron kehilangan energinya dengan memancarkan radiasi elektromagnetik yang dikenal sebagai sinar X Bremsstrahlung. Sinar X Bremsstrahlung mempunyai spektrum energi kontinu yang lebar. Sementara itu, spektrum energi dari sinar X karakteristik adalah diskrit. Sinar X karakteristik terbentuk melalui proses perpindahan elektron atom dari tingkat energi yang lebih tinggi menuju ke tingkat energi yang lebih rendah. Beda energi antara tingkat orbit dalam atom target cukup besar, sehingga radiasi yang dipancarkannya memiliki frekuensi yang cukup besar dan berada pada daerah sinar X. Sinar X karakteristik terjadi karena elektron atom yang berada pada kulit K terionisasi sehingga terpental keluar. Kekosongan kulit K ini segera diisi oleh elektron dari kulit di luarnya. Jika kekosongan pada kulit K diisi oleh elektron dari kulit L, maka akan dipancarkan sinar X karakteristik K alfa. Jika kekosongan itu diisi oleh elektron dari kulit M, maka akan dipancarkan sinar X karakteristik K beta. Berikut adalah gambar proses terbentuknya sinar X karakteristik. Kemudian soal ketiga yaitu bagaimana memproduksi X-ray. Sinar X dihasilkan dari penembakan target atau logam anoda oleh elektron berenergi tinggi yang berasal dari hasil pemanasan filamen dari tabung sinar X atau röntgen. Tabung sinar X tersebut terdiri atas 4 komponen utama, yaitu filamen atau katoda, yang berperan sebagai sumber elektron, ruang vakum sebagai pembebas hambatan, target sebagai anoda, dan sumber tegangan listrik. Berikut adalah gambar skema tabung sinar X. Adanya aliran listrik yang masuk ke dalam tabung sinar X akan memanaskan filamen. Pemanasan filamen akan menyebabkan filamen menjadi berpijar, sehingga elektron-elektron bergerak dari atom-atom filamen tersebut dan membentuk kabut elektron atau ruang muatan di sekitar elektron. Semakin berpijar filamen, semakin banyak pelepasan elektron. Pada keadaan demikian, jika antara anoda dan katoda diberi beda potensial yang tinggi, maka elektron-elektron yang terlepas tadi akan bergerak dari katoda ke anoda dengan kecepatan tinggi. Sinar X yang dihasilkan bergerak ke segala arah di dalam tabung. Sebagian besar sinar X yang dibentuk tersebut dipusatkan pada daerah kecil di permukaan anoda dengan cara menetapkan sebuah cawan kecil yang terbuat dari molybdenum yang mengelilingi filamen. Cawan tersebut bermuatan negatif untuk membatasi elektron sehingga menyatu dan hanya sebagian kecil sinar X yang dihasilkan melewati lubang keluar. Sinar X yang terlepas ini melewati filter yang akan menyerap sinar X yang tidak berguna yaitu sinar X dengan energi yang rendah. Selanjutnya, sinar X melewati kolimator yang terbuat dari timah yang mana akan membatasi penyebaran sinar. Kemudian sinar X akan melewati kon mengarah film dengan melewati objek. Kemudian soal keempat yaitu jelaskan dua parameter atau arus listrik dan tegangan
yang mempengaruhi kualitas X-ray dan kualitas citra radiografi yang dihasilkan. Untuk dapat menghasilkan radiografi yang memberikan informasi semaksimal mungkin, diperlukan radiografi yang optimal. Kualitas radiografi meliputi densitas, kontras, ketajaman, dan distorsi. Citra yang bagus adalah citra yang memperlihatkan jangkauan nilai keabuan atau derajat keabuan yang jelas tanpa ada nilai keabuan yang mendominasi. Dan distribusi histogram citra yang bagus adalah nilai intensitas atau tingkat warna yang mendekati 0 sampai 80 tanpa ada nilai keabuan atau nilai kehitaman yang mendominasi. Arus listrik dan tegangan mempengaruhi kualitas X-ray dan kualitas citra radiografi yang dihasilkan. Radiograf yang menggunakan teknik tegangan tinggi bisa menurunkan kontras gambar bila dibandingkan dengan radiograf dengan tegangan rendah. Begitupun juga dengan arus listrik. Semakin tinggi arus listrik, maka dapat menurunkan kontras gambar radiograf. Berikut adalah contoh gambar perbedaan kontras dari hasil citra radiografi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.